Sejumlah warga binaan pemasyarakatan menjalani masa hukumannya dengan memanfaatkan lahan kosong untuk bercocok tanam. Kegiatan ini menjadi salah satu dari program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua. Tak kenal maka tak sayang. Kalimat ini terucap oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Atambua, Istaf Oloan Situngkir, saat menyambut kedatangan para jurnalis yang sengaja berkunjung ke lapas. Sambil mengajak berkeliling, Kalapas Distop dan penjabat struktural membahas kegiatan-kegiatan pembinaan warga binaannya. Sejumlah warga binaan yang mengikuti pembinaan terlihat larut dalam aktivitas kerjanya, dengan memanfaatkan lahan kosong di halaman luar untuk menanam berbagai macam tumbuhan sayur. Kegiatan ini diawasi langsung oleh pelaksana tugas Kepala Subseksi Kegiatan Kerja, Andra Trianto Sukabir. Ini udah berapa lama nih Pak ini? Pak ini? Oh, kosong ini? Tidak tunggu dia, aduh bandel dia ya. Setidaknya ada 13 warga binaan yang mengikuti kegiatan pembinaan di bidang pertanian. Mereka diperbolehkan untuk bekerja di luar tembok karena telah memenuhi syarat dan sedang menjalani program asimilasi. Kegiatan ini pertanian bercocok tanam, contohnya nanti kita bercocok tanam padi, jagung, kol, dan lain-lain, semangka. Hasil panennya nanti akan kita jual, kemudian mereka mendapatkan sebagian dari hasil penjualan itu dan ada PNBP yang kita setorkan kepada negara. Di hari yang sama, Lapas Kelas 2B Atambua juga melaksanakan penandatanganan komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas dan fakta integritas untuk tahun 2024. Penandatanganan ini merupakan komitmen bersama seluruh jajaran Lapas Atambua dalam melaksanakan perjanjian kinerja yang semakin pasti dan berakhlak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Direktur PDAM Belu, Fridolinus Siribein, menemui Bupati Belu, Dr. Agustinus Taulin, untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja PDAM selama tahun 2023 dan capaian target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Pengawas yang kami hormati Pak Direktur Utama PDAM Belu, Fridolinus Siribein, menemui Bupati Kabupaten Belu, Agustinus Taulin, untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja PDAM selama tahun 2023 dan target yang ingin dicapai pada tahun 2024. Kepada Bupati, pihaknya mengaku sudah menyelesaikan pelayanan kepada lebih dari 4.000 pelanggan. Sedangkan pada tahun 2024 ini akan tercapai target penambahan 3.700 pelanggan. untuk tahun 2024 kami akan target kami untuk pendapatan dan pelayanan air itu target kami kurang lebih 7 miliar. 7 miliar akan kami jual air kepada pelanggan-pelanggan kami dengan target penambahan pelanggan sudah masuk ke 3.600. Bahkan sampai 3.700 pelanggan. Bupati Belu Dr. Agustinus Taulin menilai kinerja pelayanan PDAM terus mengalami peningkatan, kendati mengalami berbagai keterbatasan jaringan akibat termakan usia. Pemerintah Kabupaten Belu melalui PDAM akan terus berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Belu. Hingga saat ini, keterpenuhan air bersih masih terus mengalami peningkatan hingga 20%, terutama di Kota Atambua dan sekitarnya. Tetapi ada hal positif, yaitu satu, kinerja perusahaan membaik dalam hal pelayanan kepada pelanggan, kecukupan air, distribusi, kepuasan pelanggan. Yang kedua, kinerja perusahaan dari sudut keuangan juga mengalami perbaikan. Alhamdulillah, puji Tuhan, perusahaan daerah kita mengalami sedikit keuntungan dari PDAM ini dalam keterbatasan jaringan yang sudah tua dan lain-lain, tetapi hari ini keterpenuhan air di Kabupaten Belu ini terus meningkat.
Targetnya tahun ini sumbangan jaringan perpipaan ke rumah pelanggan di berbagai kecamatan dapat segera dilakukan, termasuk penyerahan aset dari pihak provinsi ke Kabupaten Belu yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kualitas pendidikan di lintas batas negara Indonesia masih terbilang jauh dari kata sempurna. Seperti halnya di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masih banyaknya anak yang putus sekolah dikarenakan himpitan ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Bupati Belu Agustinus Taulin menyebut kualitas pendidikan di daerahnya masih rendah, padahal perluasan akses pendidikan untuk masyarakat setempat dianggap sudah meningkat signifikan. Salah satu faktor terbesarnya adalah masalah himpitan ekonomi. Ketidaksanggupan orang tua untuk menanggung biaya pendidikan terkadang memaksa anak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya faktornya kan kemiskinan. Oleh karena itu solusinya adalah pemberdayaan. Berdaya oleh karena masyarakat sendiri, berdaya oleh karena bantuan dari saudara-saudara teman-teman yang lain, termasuk bantuan pemerintah. Meski pemerintah setempat terus memfasilitasi pendidikan dengan berbagai bantuan seperti beasiswa dan alat tulis serta seragam, sayangnya upaya ini dinilai belum berdampak pada peningkatan minat belajar siswa. Hal tersebut diungkapkan seorang guru yang juga merupakan Kepala SMP Negeri 1 Tasifo Barat, Bernardine Laak. Dirinya menceritakan fenomena bagaimana seorang siswa yang terpaksa putus sekolah karena lebih memilih untuk mencari uang dengan melaut. Ada yang sudah masuk di laut, berarti lebih materinya lebih dipikirkan daripada pendidikan. Kebanyakan itu mereka ikut dengan nenek dan kakeknya. Mama dan bapaknya itu ada yang ke Kalimantan. Namun tak sedikit pula orang tua yang masih berupaya keras untuk dapat menyekolahkan anaknya. Satu di antaranya adalah Meliana Muti. Saat ini dirinya sangat bangga melihat anaknya Vincentino Demarco yang tengah menjadi salah satu siswa penerima beasiswa pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Belu. Pendidikan itu lebih bagus, lebih baik untuk anak sama seperti kamu. Walaupun cita-cita mau jadi nelayan, tapi melalui pendidikan juga. Jadi harapan saya untuk pemerintah supaya bisa memperhatikan mereka yang sangat membutuhkan. Masih banyak anak lagi yang mengharapkan bantuan dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kualitas pendidikan di tanah air memang masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Permasalahan pendidikan juga tidak bisa diselesaikan dengan menyalurkan bantuan saja. Ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, seperti dengan menyiapkan strategi, mempersiapkan sumber daya pengajar yang handal dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Memiliki segudang prestasi, Sekolah Menengah Atas Katolik Surya Atambua menjadi sekolah favorit di titik nol perbatasan NKRI dan Timor Leste. Seperti apa suasananya? Berikut informasinya. Berkaitan dengan keberadaan sekolah ini, SMA Katolik Surya Atambua. Sekolah ini milik Keuskupan Atambua. Didirikan atas inisiatif Uskup Atambua saat itu yang namanya Monsinyur Theodorus Panentilar atau yang lazim dikenal Uskup Sulama. Beliau mendirikan sekolah ini tepatnya pada tanggal 4 Oktober tahun 1958. Membuat saya nyaman, mungkin di sini banyak beragam orang yang asal dari tempat yang berbeda-beda, tapi di sini itu tidak ada beda-bedakan. Jadi semuanya sama-sama bersatu, terus temenan itu tidak pilih-pilih. Karena waktu kelas 3 SMP dari teman-teman yang lain juga kasih tahu kalau misalnya sekolah saja di SMA Surya
karena SMA Surya itu akreditasinya A. Selain itu juga sekolahnya bersih, terus juga lingkungan sekolahnya baik. Memang sekolah ini sekolah Katolik, tapi tidak terbatas untuk siswa yang beragama Katolik saja. Di sini berhimpun semua siswa berasal dari selain dari wilayah, etnis dan lain-lain, juga dari semua agama yang ada di Indonesia. Jadi disesuaikan kembali dengan kebutuhan masing-masing kalian. Ada pertanyaan? SMA Katolik Surya Atambua seperti namanya memang sudah dikenal oleh khalayak luas. Dilihat dari luar mungkin ada banyak saingan, tetapi ketika kita berada di dalam dan menjadi bagian dari SMA Katolik Surya Atambua, disitulah nampak kemajikan, kebesaran dari nama SMA Surya itu sendiri. Di tahun lalu saya bersama dengan tim kami berhasil memenangkan juara 1 dalam lomba cerdas cermat agama. Dan baru-baru ini saat terima raport saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan juara 1. Saya pernah mendapatkan juara 1 dalam lomba paduan suara bersama teman-teman yang lain. Dan juga di sekolah ini saya pernah meraih juara 1 umum. Saya melihat bahwa pimpinan kami, Romo Benyamin Senan PR, senantiasa mengutamakan dialog antar stakeholder untuk menetapkan kira-kira SMA Katolik Surya ini mau dibawa kemana sesuai dengan tuntutan zaman. Dan selalu eksis, selalu up to date. Excellent itu otomatis. Dan selalu berjuang untuk tetap berprestasi. Ternyata Pantai Teluk Gurita memiliki cerita misteri yang masih kerap diperbincangkan, terutama oleh masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa kisahnya? Berikut informasinya untuk Anda. Usai jeda berikut ini.